Pemirsa, pemerintah berencana akan menetapkan sekolah tatap muka dilakukan pada Juli 2021 mendatang. Beberapa sekolah baik di DKI Jakarta maupun daerah telah melakukan uji coba sekolah tatap muka. Namun apakah ini aman bagi peserta didik? Kita lihat yuk peliputan saya ke sejumlah sekolah beberapa waktu lalu. Pemirsa, sejak 7 April 2021, 85 sekolah di DKI Jakarta sudah mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Di mana pembelajaran tatap muka ini dilakukan selama 2 minggu untuk memastikan keamanan dan kesehatan peserta didik sebelum memulai pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang. Dan sistem atau metode pelajaran yang digunakan adalah sistem pembelajaran campuran atau blended learning. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Kita lihat yuk. Ada 85 sekolah dari 6 wilayah di DKI Jakarta dari jenjang SD hingga SMA yang diizinkan melaksanakan uji coba PTM terbatas. Satu sekolah di Kepulauan Seribu, 25 di Jakarta Selatan, 25 di Jakarta Timur, 10 di Jakarta Pusat, 18 di Jakarta Barat, dan 6 sekolah di Jakarta Utara. Sementara sistem pembelajaran yang diberlakukan adalah sistem blended learning. Hanya murid dengan jenjang mulai dari kelas 4 SD hingga 12 SMA dan SMK yang diperbolehkan ikut uji coba sekolah tatap muka. Kegiatan pembelajaran tatap muka hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu. Jumlah peserta didik juga dibatasi maksimal 50% dari daya tampung per kelas dengan jarak 1,5 meter per siswa. Dan durasi pembelajaran hanya 3 hingga 4 jam dalam sehari. Pemirsa, nyatanya ada ragam inovasi yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi kejenuhan dari peserta didiknya dalam menerima pembelajaran tatap muka. Salah satunya adalah dengan metode drive-in learning. Inovasi lain yang dilakukan pihak sekolah adalah metode drive-in learning. Dalam pelaksanaannya, para siswa berada di dalam kendaraan masing-masing dan guru akan memberikan pembelajaran di area terbuka di sekitar kendaraan siswa dengan durasi 1 jam 1 kali pertemuan. Kalau drive-in learning lebih efektif ya. Lebih efektif? Soalnya bisa dengar langsung. Bisa dengar langsung dari miss-nya ya, pembelajarannya. Terus pakai whiteboard juga kan, jadi lebih ngerti. Kalau menanya juga gampang gitu. Jadi kalau menurut aku sangat efektif karena ada beberapa mata pelajaran yang emang agak sulit buat anak-anak memahami dikala mereka harus secara online atau daring. Jadi emang kayak kemarin ada beberapa mata pelajaran seperti sains sama matematika gitu, mereka lebih dapat di saat mereka bertatap muka langsung dengan gurunya gitu. Jadi begitu kemarin cerita di rumah, anakku bilang, aduh aku akhirnya ngerti gitu loh matematika karena aku bisa ketemu langsung. Konsepnya drive-in learning ini bukan belajar awal materi baru, Mbak. Jadi lebih kepada enrichment program, penguatan mata pelajaran tertentu kalau di SMP gitu ya. Jadi pelaksanaannya pun tentu kita pertama harus ada izin dari orang tua. Jadi memang belum semua siswa yang diizinkan untuk drive-in learning ini. Sama seperti siswa SD dan SMP, untuk siswa taman kanak-kanak juga dilaksanakan dengan metode drive-in learning. Namun, satu siswa akan didampingi oleh 1 guru selama 45 menit. Metode lain yang bisa dilakukan sekolah adalah sekolah alam. Seperti di salah satu sekolah menengah pertama di Madiun, Jawa Timur yang menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka di Taman Lalu Lintas Kota Madiun. Di sini para pelajar duduk di ruang terbuka dengan menjaga jarak dan memakai masker. Namun izin yang diberikan pemerintah untuk mulai sekolah tatap muka tetap memiliki resiko penularan virus COVID-19. Sepanjang bulan Maret 2021 saja, ada 4 klaster besar penularan COVID-19 di sekolah di sejumlah daerah. Salah satunya di SMA 1 Padang Panjang, Sumatera Barat, di mana 43 siswa terinfeksi COVID-19 setelah mengikuti uji coba sekolah tatap muka. Menurut data dari Satgas COVID-19, sebanyak 14% kasus penularan COVID-19 terjadi pada anak usia sekolah. Dan yang tertinggi terjadi di rentang usia 7 hingga 12 tahun
dengan hampir 50.000 kasus. Karena itu penyelenggaraan pembelajaran tatap muka harus dipersiapkan dengan baik, seperti kesiapan fasilitas layanan kesehatan, kondisi psikososial peserta didik, serta sistem layanan pendidikan untuk menekan seminimal mungkin resiko penularan. Improvisasi dan kreativitas tentunya diperlukan pihak sekolah saat mau mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Salah satunya seperti metode yang saat ini sedang diberlakukan, yaitu drive-in learning, di mana setiap siswa melakukan pembelajaran tatap muka melalui mobilnya masing-masing dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Jakarta, Desvita Bionda, Edmond Dantes melaporkan.